Hai, assalamualaikum teman-teman. Ikutin kegiatan aku hari ini ya. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar aku makin semangat nih bikin videonya. Hari ini cucian aku tuh banyak banget. Sebenarnya nggak sebanyak itu, cuma karena gede-gede ya. Aku nyuci spray rumah yang kemarin aku lepasin. Terus aku juga nyuci selimut yang udah mulai apek. Jadinya aku bagi jadi 2 ronde ya, karena ada baju-baju juga beberapa. Jadi biar bersihnya lebih maksimal, aku bagi 2 aja. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, serta dilindungi dimanapun teman-teman berada. Amin. Video ini diambil 2 hari yang lalu, tapi aku baru sempat voice over hari ini, jadi nggak apa-apa ya kalau sedikit agak telat. Aku mau sedikit sharing ke teman-teman kalau aku tuh habis pasang KB IUD. Mungkin teman-teman ada yang pakai juga, bisa sharing-sharing ya. Apa sih keluhan teman-teman pasca pemakaian KB IUD? Mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk aku ke depannya ya. Awalnya aku takut karena banyak cerita orang yang bilang katanya alatnya pindah tempat lah, terus alatnya jatuh lah, ada juga yang kebobolan juga meskipun udah pakai KB IUD gitu. Kalau pengalaman teman-teman gimana? Mungkin ada yang bisa di-share di kolom komentar, bisa ditulis ya. Tapi aku memutuskan buat memberanikan diri aja lah, nekat gitu ya, karena aku memang nggak cocok pakai KB yang suntik-suntikan. Terus aku juga lihat katanya KB yang disuntikan itu hanya bisa digunakan selama 2 tahun dan berbahaya nanti kalau digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi karena sifatnya hormonal ya. Sepengalaman mamaku dan saudara-saudaraku itu aman pakai KB IUD, jadi aku memutuskan buat afirmasi positif aja, semoga nggak kenapa-napa ke depannya. Balik lagi ke video, aku lagi pakein baju bocil sambil nungguin cuciannya lagi digiling. Ini aku sambil mandiin bocil gitu, karena tadi waktu pas aku nyuci dia tuh minta pup, jadi sekalian aja aku mandiin. Dari bayi, bocil itu jarang banget ya aku pakein bedak. Aku baru rutinin tuh memang akhir-akhir ini karena baunya seger gitu kalau pakai bedak, jadi kayak bayi banget gitu. Dulunya aku takut terhirup, tapi karena dia sekarang udah gede, jadi aku pakein aja karena wanginya tuh emang bener-bener seger banget ya mam. Mami-mami lagi berkegiatan apa nih hari ini? Aku temenin ya sambil aku juga beraktivitas. Tadi juga aku udah rapi-rapihin kasur, tapi ini belum dikepusin. Bentar lagi aja sekalian aku sapu-sapuin gitu ya, supaya kotorannya nggak makin kemana-mana. Jadi dikebusin langsung sekalian disapuin gitu. Nggak lupa juga ini aku semprotin hair lotion dari Norganic yang kemarin udah aku review. Semoga ngefek ya di anak aku biar rambutnya bisa jadi lebih tebal lagi, soalnya dia tuh emang perhelainya tipis gitu loh teman-teman, jadinya kayak rambutnya tuh dikit tuh. Lihat aku bedakin yang banyak biar wangi. Oke, sudah beres ngurusin bocilnya. Kita cek dulu ya cucian ronde pertama aku. Tadi juga anaknya udah aku suapin, jadi dia lagi nonton TV anteng gitu. Ini aku mau keringin cucian ronde yang pertama. Sekarang aku tuh beralih ke deterjen bubuk, soalnya aku ngerasanya lebih bersih sih. Ada yang ngerasa gitu juga nggak sih teman-teman? Emang ya kalau pakai deterjen cair itu wangi banget, pokoknya semerbak ya. Beda sama pakai deterjen
yang bubuk, tapi menurut aku tingkat kebersihannya tuh lebih bersihan yang bubuk, terus busanya juga lebih banyak gitu. Jadi aku sekarang pakainya yang bubuk aja. Biasanya kalau pakai deterjen yang cair itu aku udah nggak pakai pewangi lagi, tapi kalau pakai yang bubuk itu aku harus nambahin pewangi gitu di akhir, entah merek apa aja. Tapi sekarang aku pakainya yang merek Royal, dan untuk deterjennya aku pakai yang merek So Clean. Ini aku nyuci handuk-handuk juga, soalnya kemarin tuh kehujanan, jadi aku ketiduran gitu pas waktu hujan, jadilah basah kuyup, dan alhasil jadi makin numpuk nih cucian hari ini. Apalagi udah berat-berat, ada selimut juga, jadi emang harus dibagi dua gitu ya biar lebih bersih. Lanjut, sekarang giliran cucian ronde kedua. Isinya cuma baju-baju aja, tapi lumayan banyak. Terus ada jaket-jaket juga. Jaketnya suami tuh ada 2 yang kotor. Kalau ditimbang mungkin beratnya bakalan sama cucian ronde pertama tadi, yang isinya memang gede-gede ya kainnya, dan tebel juga. Sambil lalu aku nungguin cucian ronde kedua selesai digiling, ini aku beresin dulu mainannya bocil, karena mau aku sapu-sapuin di daerah sini. Karpetnya juga mau aku kebusin, udah banyak remahan kue-kuean sebelum semutnya pada datang. Ini emang harus cepet-cepet dibersihin. Semut itu emang lagi sering datang ya akhir-akhir ini tuh, gampang banget, cepet banget datangnya. Ada yang sama nggak sih teman-teman? Tapi musuh bebuyutan aku tuh tetap tikus ya, soalnya aku masih tetap belum bisa ngusir tikus di dalam rumah. Sebenarnya seperti yang aku ceritain ya, tikusnya tuh nggak di dalam rumah tapi di luar rumah gitu. Akhir-akhir ini tuh dia berulah lagi, tuh bolongin stok beras aku, jadi dimakanin gitu, yang masih di kantong plastik ya. Jadi aduh, ini bolong-bolong gitu. Karena setiap malam tuh aku emang udah rutin, udah pasti sisaan lauk itu aku masukin ke kulkas, atau mungkin yang udah besoknya udah tidak layak dimakan itu langsung aku buang. Jadi semuanya tuh bersih ya ketika aku mau tidur, kecuali nasi ya. Nasi itu biasanya sisaannya aku masukin ke kulkas pasti ya, soalnya sayang banget. Karena mungkin tikusnya bingung ya, aduh nggak ada yang bisa dimakan nih, jadinya dia bolongin beras yang masih ada di dalam kemasan gitu. Ya ampun, aku cuma takutnya dia tuh bolongin minyak, nanti makan aduh bakal tumpah-tumpah minyaknya ya. Nggak kebayang deh, masa minyaknya mau aku simpen di dalam kulkas ya. Kemarin lewat di FYP tuh ada semprotan anti tikus gitu di TikTok. Aku mau beli tapi kayak takutnya nggak ngaruh gitu, karena tikusnya emang bener-bener nakal banget, jahat banget. Kalau di sini tuh beda gitu tikusnya ya. Mungkin bunda-bunda ada yang udah pernah cobain semprotan anti tikus atau punya saran gimana nih supaya tikusnya nggak masuk ke dalam rumah. Kalau membasmi sih nggak mungkin ya, karena bukan dari rumah aku aja, pasti juga dari rumah-rumah yang lain, dan mungkin udah banyak juga, itu agak susah ya. Tapi kalau mencegah supaya masuk itu masih memungkinkan lah ya. Pagi ini cuacanya udah mulai agak mendung-mendung gitu, padahal ini masih jam 9-an. Akhir-akhir ini memang lagi musim banget hujan ya mam. Di daerah aku tuh pagi-pagi emang udah mendung, syahdu gitu hawanya, jadi pengen selimutan aja di dalam rumah. Tapi kalau aku tuh kalau mendung gini pengennya cepet-cepet beresin depan, pengen beresin sampah-sampah juga, mumpung di depan itu lagi nggak panas kalau aku sih ya. Jadi ini aku buru-buru langsung sapuin teras, terus juga milihin sampah-sampah yang di depan. Sebenarnya nggak panas banget ya kali, karena ada pohon kates di depan rumah yang udah mulai tinggi. Kates ini tuh, atau pepaya ya bahasa Indonesianya, ini tuh berbuah tapi nggak bisa gede gitu loh, udah kecil, masih kecil itu dia udah mateng, dan kalau nunggu gedenya dia tuh busuk gitu kalau pas mateng, nggak cepet diambil. Tapi kayak ukurannya tuh setengah kates normal gitu loh. Tapi lumayan lah ya untuk dinginin
area depan, karena kalau ada pohon-pohonan itu lumayan rindang, soalnya aku kan gak pasang kanopi ya. Dan akhirnya akuariumnya udah dikuras dan dikeluarin, ditaruh di belakang dulu untuk sementara sebelum aku mau balikin ke rumah papaku lagi, soalnya di sini emang gak ada tempatnya ya, terbatas. Suasana rumah tuh jadi lebih lega dan kelihatan lebih bersih dari biasanya, karena memang agak mengganggu pemandangan ya akuariumnya kalau pas butek kayak kemarin itu. Ini aku langsung sapu-sapuin bagian bawah meja yang kemarin waktu ada akuarium itu nggak bisa terjangkau. Habis ini aku juga mau jemurin cucian ronde kedua aku, dan selesai deh videonya. Sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, jangan lupa subscribe ya, dan juga follow Instagram aku di bawah ini ya.